ada juga pertanyaan terakhir lah ya Bu dari kami, dari saya pribadi. Ada kan kami udah menerima nih Bu, menerima hasil dari pajak kayak fasilitas gratis, buku-buku juga di sini gratis. Dan apa sih Bu peran kami sebagai mahasiswa dalam pajak dan APBN ini Bu? Ya, jadi harapannya termasuk melalui program ini ya, kami berharap mahasiswa ini menjadi insan generasi yang cerdas, melek fiskal gitu ya, melek ekonomi, kemudian juga kritis ya, ikut memberikan sumbangsi terhadap perekonomian bangsa ya. Kemudian mahasiswa kan sebagai calon pemimpin di masa depan, calon pembayar pajak di masa depan ya. Jadi harapannya mulai dari saat ini sudah mulai peduli, kemudian tadi melek ya terhadap perekonomian, kebijakan-kebijakan fiskal. Kemudian nantinya di masa mendatang saat kalian sudah mulai menjadi pembayar pajak ya, yang sudah memiliki penghasilan baik dari sektor manapun, jadilah pembayar pajak yang taat, jadilah contoh bagi masyarakat untuk membangun bangsa ini. Ya, jadi seperti tadi Pak Yusuf bilang, menjadi generasi emas di tahun-tahun mendatang. Masa depan bangsa ini ada di tangan adik-adik semua. Demikian. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Jadi kita sudah mendengar ya pemaparan dari Ibu Lucy tadi bahwa kita harus mengambil peran penting dalam pajak ini, karena nanti kan kita udah bekerja, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi akademisi, berarti kita akan mengambil peran dalam pembayaran pajak. Nah, kalau bisa kita betul. Mungkin ada satu lagi nih di slide berikutnya. Jangan jadi free rider. Ya, jangan jadi free rider. Ya, membebani pemerintahan, membebani negara, membebani organisasi, membebani lingkungan kalian. Ya, hanya dengan menjadi free rider tidak berkontribusi terhadap lingkungan, organisasi, negara, bangsa negara ini. Demikian ya tambahannya. Terima kasih Bu Lucy. Semoga kita bisa mendengarkan, bisa melaksanakan apa yang dibilang Ibu Lucy tadi, karena kan kita sudah menerima nih, jadi kita juga harus memberi. Nah, terima kasih Bu Lucy, Pak Yusuf buat pemaparan yang sangat luar biasa, menambah wawasan dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang dari kami tahu hanya sekilas dari dosen, bisa kami tahu dari Bapak Ibu secara lebih luas. Nah, di sini kita sudah selesai nih berbincang-bincang dengan Ibu, karena pasti ada yang udah ngantuk atau bosan nih ya. Oh belum ya? Oh masih semangat, karena kita ada sesi tanya jawab nih. Jadi sesi tanya jawab ini terbuka juga buat Bapak Ibu dosen dan juga buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya. Misalkan ada nih yang ganjal, mau bilang ini belum tersampaikan, jadi boleh disampaikan sekarang. Kita buka berapa orang nih Bu untuk sesi? 5 boleh ya? Oke, jadi di sini kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Jadi yang ingin mengajukan pertanyaan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ini diberikan hadiah menarik ya untuk 5 penanya terbaik. Bapak dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya Juhendri Bu, dari dosen perbankan keuangan syariah. Kebetulan saya dipercaya sebagai kepala lab Bank Syariah. Pertanyaan saya untuk APBN kita sekarang. Ini ada efisiensi, kemudian akan ada recovery atau penambahan lah untuk yang kurang-kurang tadi. Nah pertanyaan saya Bu, kami di pendidik ini terus terang semester ini
kesulitan itu untuk mengakses dana pengabdian dan penelitian. Walaupun pada akhirnya dibayarkan, dibuka keran, tapi kita sudah berpikir yang lain gitu Bu. Kita antisipasi yang lain, bahkan kami membayar dari dana sendiri untuk membuat pengabdian dan penelitian. Padahal pendapatan kami juga nggak sebesar-besar itu pula. Sementara yang pendapatan yang sudah dianggarkan sebelumnya, Tukin misalnya, kami belum pernah menerima. Ini baru akan diterima untuk bulan 7. Itu pun kalau jadi. Nah, bagaimana? Ya terus terang ini padahal kami ini pendidik. Jadi kami terus terang dilema. Kami memberikan pendidikan, pengajaran kepada mahasiswa dengan segala yang baik-baiknya kita lihat, tapi ternyata kenyataan yang ada itu sebaliknya. Nah, itu dia. Jadi itu yang pertama. Jadi efisiensi boleh, tapi dilihat mana skala prioritas. Itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua, untuk program-program misalnya. Banyak program-program yang dibuat semua departemen bahkan itu enggak efisien, bahkan cenderung korup. Contoh pengadaan laptop itu yang baru-baru sekali kita lihat, dan ini terbongkar. Dan ini saya kira kalau nggak dilihat kami nggak tahu bahwasanya ini sangat-sangat mubazir kalau menurut saya. Sekian triliun dana diombar-abir. Kalau itu dibuat dengan skala yang lebih terukur itu akan lebih baik gitu. Nah kan kita miris, sementara prioritas yang harusnya dibuat nggak dibuat, tapi ternyata yang ada itu digunakan secara semena-mena. Nah ini kira-kira bagaimana nih Departemen Keuangan untuk bisa mengantisipasinya paling tidak. Kalaupun nggak ada antisipasinya, bagaimana kalau itu di skip gitu? Di skip kalau perlu ya udahlah, memang kalau memang wajar itu kena sanksi pidana ya pidana saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Bu bisa dijawab Ibu Lucy atau Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan efisiensi memang Pak semuanya kena gitu ya. Bahkan di kami juga kena. Anggaran saya itu tinggal 40%, dari potong 60%. Jadi kita menyelenggarakan kegiatan online. Ini alhamdulillah saya dipanggil offline ke sini gitu ya. Walaupun sudah nggak ada anggaran juga perjalanan dinas ini dalam kota, kami juga sudah nggak ada anggaran lagi. Yang penting disediakan mobil dinas diantar driver. Nah itu salah satu yang penyesuaian yang kita lakukan gitu ya. Terkait dengan tungkin dosen tadi itu ya memang saya juga mengikuti ini memang masih tidak seperti tungkin atau yang tadi TPG tadi Pak, karena TPG kemarin ada momen itu kalau nggak salah PGRI atau apa ngomong di depan presiden, dan presiden itu kan beliau kadang impromptu gitu kan. Nah, itu yang kalau yang cerita itu Pak begitu awal Maret ya kalau nggak salah ya Maret atau apa itu, pokoknya menjelang hari PGRI itu kalau nggak salah. Langsung HUT PGRI, beliau langsung ngomong, ini ada keluhan ini bayar langsung oleh Kementerian Keuangan. Di akhir bulan tersebut Pak sistem sudah kita inikan gitu ya. Karena memang sekarang itu all by system, semuanya by system termasuk payment system itu. Kalau dulu itu nyangkut dulu atau dari kas umum negara itu ke kas umum daerah baru disebarkan, sekarang kan enggak. Tapi datanya kan sudah ada, sistem pembayarannya ada. Jadi data itu dimigrasi, data rekening dosen, rekening guru yang tersertifikasi langsung dipindahkan ke servernya Kemenkeu. Jadi langsung. Nah, untuk yang tungkin dosen ini seperti apa? Kalau sepertinya sih kemarin ada isu penganggarannya dulu, belum ada. Saya nggak tahu persepsi yang berkembang apakah dosen dianggap lebih daripada guru atau gimana. Nah, kadang persepsi ini walaupun minor tapi berpengaruh juga kan Pak ya.
Kalau orang wah, yang dipikir guru daerah terpencil bla 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 bla, seolah-olah ya hampir semuanya seperti itu. Padahal menurut saya profesi apapun yang terkait dengan pendidikan ini profesi yang mulia yang perlu kita apresiasi, termasuk itu gitu. Pada prinsipnya sih Pak, kalau dana-dana tersebut kita di Kementerian Keuangan sepanjang dianggarkan itu nggak ada masalah di kami, tinggal pemenuhan syarat-syarat saja gitu. Saya tidak tahu, mungkin saja nanti arahnya, kalau dosen harusnya otomatis ya, guru pun bahkan ini kemarin ketika dilihat loh pembayaran tunjangan guru kok lebih cepat, malah ada yang bilang sekalian aja PNS daerah langsung ditransfer gitu, biar ini, karena kalau di pusat Pak, kan ini salah satu janji kami di Ditjen Perbendaharaan, bahwa tanggal 1, hari apapun itu, merah atau hari libur, tetap gaji itu masuk ke rekening. Harapannya kan nanti kalau semuanya gitu kan semuanya tanggal 1 ini, karena di pemerintah daerah itu kadang telat seminggu gitu ya, nah, itu. Nah prinsipnya Pak, kalau terkait dengan penganggaran entah itu dana tungkin serta itu tadi yang penelitian itu sepanjang memang sudah dianggarkan di Kementerian Keuangan nggak ada masalah, karena pembayarannya itu bisa kita lakukan secara langsung semuanya gitu, dan arahnya semuanya enggak. Bahkan Pak, kantor kami, kantor perbendaharaan itu sekarang sudah enggak ada lagi orang datang Pak. Pembayarannya online semuanya. Dokumen tertulis itu enggak ada, PDF aja semuanya. Tanda tangan gimana? Nah, kita sudah tersertifikasi, tanda tangan elektronik itu sudah berlaku, jadi enggak ada lagi. Kalau dulu ceritanya akhir tahun tuh numpuk itu di KPPN itu berjibun itu pada, sekarang udah enggak. Yang berjibun di sistem kami, tagihan banyak sekali gitu. Artinya dengan usaha IT, digitalisasi itu seharusnya bisa lebih cepat. Itu Pak. Mungkin dari saya itu ada tambahan, Bu. Ada tambahan dari Bu Lucy? Dipersilakan Bu. Ya, sudah panjang lebar dari Pak Yusuf. Kalau terkait, saya menambahkan terkait program-program ya Pak ya. Ya dari Kementerian Keuangan sebetulnya juga sudah memberikan pakem-pakem ya bagaimana untuk pencairan program itu ada syarat-syarat yang cukup ketat gitu ya. Jadi itu antisipasi dari Kementerian Keuangan nanti mengenai ternyata pelaksanaannya ada yang tidak sesuai, ya tentunya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku gitu Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Julhandri. Silakan. Apakah jawabannya sudah pas Pak? Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang Ya, teman-teman? satu lagi ya. Nanti kalau Pak Julhendri terus dikasih nanya enggak siap-siap. Jadi gini, saya nyampe kalau Tukin tadi memang jadi permasalahan karena sesama dosen di instansi, sama dosen nih di UIN-nya udah dapet 4 tahun yang lalu. Ya, kebetulan dia Departemen Agama dan dosen di Kemenhan juga dapat. Kita di Kemenristek Dikti anak tiri betul. Ya, tapi insya Allah tahun ini dapat katanya Bu, karena belum cair. Itu enggak saya tanyakan. Yang saya tanyakan ini sama Pak Yusuf. Ini tadi saya mendengar hutang itu tidak boleh lebih dari 3%. Ya, cuman saya coba Google ya, googling. Saya nggak tahu ini utang yang mana, tapi utang luar negeri kita ternyata sudah 7.016 triliun. Kalau di US dollar kan itu sekitar 431,5 US dollar. Nah, ini apakah negara akan terus berhutang atau macam mana kita ini? Apa enggak bisa negara ini memperkecil hutangnya? Karena kalau apapun ceritanya di masa pemerintahan yang lalu memang hutangnya luar biasa. Itu untuk Pak Yusuf ya. Sehingga ada anekdot cucu yang belum lahir juga dibebani hutang gitu. Kemudian ini untuk Bu Lucy ya. Bagaimana dengan daerah yang umpamanya hasil buminya, hasil tambangnya itu cukup bagus, seperti Timika, ya. Kita contohkan Sumatera Utara, dia dapat pendapatannya 8 triliun. Kemudian
belanjanya 17 triliun, disubsidi oleh pemerintah 9 triliun. Apakah ini juga nggak menjadi beban yang cukup besar bagi negara? Ya, artinya ya udah deh, kau udah dapat 8 triliun, gak usah banyak-banyak sih belanjanya, 10 triliun aja, subsidi 2 triliun gitu. Atau ini nggak menjadi cemburu sama daerah lain? Ya, artinya oke lah kalau Sumatera Utara seperti Papua yang punya timika yang cukup luar biasa, oke lah karena pendapatan daerahnya kan disedot ke pemerintah tinggi. Tapi bagi daerah-daerah yang mungkin pendapatannya nggak sebanyak itu, malah mintanya sama pemerintah jauh lebih besar. Apakah ini nanti terus-menerus seperti ini apa nggak menjadi beban berat bagi pemerintah, ya? Hasilnya dikit mintanya banyak gitu, ya. Saya rasa itu dulu untuk Bu Lucy sama Pak Yusuf. Izin Pak, ya. Pak siapa? Pak Muhammad Dalim. Baik, Iya. terima kasih Pak Iya. Muhammad Dali. Mungkin boleh Pak Yusuf dulu Pak yang menjawab. Baik, terima kasih Pak Muhammad dari. Ya, itu udah disiapin sama panitia loh yang kuning-kuning Iya, itu. boleh bertanya ya teman-teman, jangan dosen aja bertanya. Jadi teman-teman juga bertanya. Ya, jadi menarik ini pertanyaannya terkait dengan utang dan juga defisit daerah tadi ya. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan di bawah 3% itu adalah defisit, Pak. Jadi defisitnya selisih antara pendapatan dengan belanja. Itu nggak boleh lebih dari 3% atau ya harus di bawah 3%. Nah, kalau utang sendiri Pak, sebenarnya kan utang jangka pendek dan utang jangka panjang, dan utang sebenarnya juga kita harus cek sebesar itu apakah semuanya utang pemerintah ataukah utang korporat. Nah itu juga harus kita, kalau utang pemerintah sih kita sudah ya Pak ya, kita sudah terstruktur. Setiap kali utang itu kan bagian dari strategi APBN, sehingga kita kalau mau melakukan utang kita harus minta persetujuan DPR. Itu secara normatif seharusnya itu tidak sampai melanggar ketentuan tentang batas defisit itu ya. Tetapi kalau utang korporat, utang perusahaan ini yang nggak bisa kita kontrol, tahu-tahu menguras devisa kita saja. Kalau kita perhatikan krisis ekonomi 98 itu sebenarnya penyebabnya paling banyak adalah utang dari perusahaan. Tiba-tiba dia ngutang untuk impor ekspor, ya kan, dia menguras devisa itu. Ketika jatuh tempo dan dolar meningkat, ya tiba-tiba utang mereka membesar secara rupiah. Nah itu. Nah, tetapi saya sampaikan bahwa kalau utang pemerintah itu kita tata kelolanya ketat sekali. Dan kebijakan pemerintah dalam pembiayaan defisit itu kita lebih mengutamakan kepada domestik, pembiayaan dari surat utang negara yang dibeli oleh warga negara Indonesia. Walaupun kita juga menerbitkan surat utang berdenominasi dolar dan yen dan euro, tapi nggak seberapa. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi nggak masalah. Mungkin terkait dengan defisit tadi, sebelum Bu Lucy memberikan tambahan, defisit yang saya sampaikan di sini itu tidak seperti defisit di nasional. Jadi yang saya sampaikan angka terakhir itu merupakan akumulasi dari semua Pemda di Sumatera Utara. Ya, jadi ada 1 Pemprov dan 33 kabupaten kota. Itu kita agregasi. Kalau dilihat memang ada selisih antara pendapatan dan belanja di situ. Tapi bukan berarti angka itu kita utang untuk sebesar berapa? 26 triliun itu tadi kita ngambil duit dari masyarakat, utang ke luar negeri mana-mana untuk itu. Bukan. Jadi ini sekedar informasi bahwa di Sumatera Utara sendiri target penerimaannya adalah sebesar sekian, alokasi belanjanya adalah sekian gitu. Overall itu hanya daerah Jakarta kalau nggak salah ya, yang kemungkinan dia surplus gitu. Tapi kan Jakarta masalahnya dia satu entitas. Jakarta wali kota itu kan bukan pemerintah daerah kan, jadi satu entitas. Jadi itu kelihatan kalau di Jakarta. Tapi kalau Sumatera Utara ini variatif Pak. Jadi bahkan Sumatera Utara ini ekstrim. Medan, Serdang, dan Pemprov itu kapasitas fiskalnya tinggi, hampir 30%. Tapi Nias
itu 98% tergantung dari dana transfer. Jadi dia itu bisa punya PAD itu hanya 1-2%, bayangin Pak. Sementara Langkat, Deli Serdang apalagi banyak, gede itu. Karo juga lumayan. Pak Barat, kemarin kami ke Dairi diskusi dengan Pak Bupati, semangat gitu ketika kita sampaikan, Pak ini loh. Ketergantungan Bapak atau kemandirian fiskal di tempat Bapak 6% gitu kan. Gitu kan. Ini makanya tadi salah satu kebijakannya kita dorong kreatif, melakukan atau mencari sumber-sumber pendapatan daerah PAD. Makanya kan kalau kayak di Medan yang saya perhatikan, juru parkir ini yang jadi ini terus. Saya nggak tahu apakah itu masuk atau tidak gitu ya. Ada yang sekali datang aja 10.000, 15.000. Tapi netizen komennya, alah 2.000 aja tidak membuat kamu miskin, kan gitu. Tapi nggak tahu kita sehari itu mampir ke berapa toko gitu ya kan. Jadi bukan perkara 2.000 nggak membuat miskin, tapi uang itu apakah masuk ke kas daerah. Nah itu salah satunya. Yang kreatif, pembiayaan yang kreatif gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya Bu, silakan kalau ditambahin Bu Lucy. Ya, jadi saya izin menambahkan, berarti di sini kan tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Dali, ada daerah yang kaya gitu ya, dengan sumber daya alam khususnya, ada yang kurang. Nah, berarti di sini fungsi negara untuk bisa pemerataan pendapatan ya, bisa menikmati seluruh daerah, baik yang kaya sumber daya alamnya maupun yang kurang, itu semua bisa menikmati fasilitas yang sama gitu ya. Jadi fungsi negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu mengupayakan supaya setiap daerah bisa mendapatkan ya, mengakses fasilitas-fasilitas yang layak bagi masyarakatnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau untuk Tukin Pak, ini memang mudah-mudahan nanti dirapel jadi malah makin besar kan gitu ya. Amin. Jadi sama aja nabung gitu Pak ya. Jadi nombok dulu ya Pak ya. Baik. Mungkin ini dari teman-teman mahasiswa ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Bu Lucy. Jadi buat teman-teman mahasiswa, ada yang bertanya? Oh, kakak belakang. Ini dari tadi. Oh, oke, baik. Perkenalkan nama dulu ya Kak, nama, kelas, sama jurusannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amanda Salsabila dari Program Studi Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai dana transfer tadi Pak Bu. Menurut Bapak dan Ibu, apakah kebijakan dana transfer yang ada sudah efektif dalam mendukung kemandirian daerah? Karena kan mungkin dana-dana tersebut dalam penggunaannya itu bisa saja disalahgunakan Pak Bu. Baik, itu saja Pak Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak buat pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab Pak Yusuf atau Bu Lucy dahulu. Baik, terima kasih Dek Amanda Salsabila. Apakah dana transfer efektif? Ya, efektif. Pertanyaannya itu jawabannya. Kenapa? Kalau nggak efektif, pemerintah nggak akan jalan. Gajian tidak akan diterima oleh ini gitu ya. Jadi saya bilang tadi, semua aspek dari yang dilakukan pemerintah daerah itu semuanya sebagian besar dari dana transfer. DAU, dana alokasi umum untuk membayar gaji dan tunjangan. Pemprov itu tunjangannya gede Pak, melebihi Kementerian Keuangan tuh kalau mau pindah ke Pemprov itu. Nah, kemudian di sebagian kan itu tadi sekarang sistemnya dana transfer itu dibagi dua, gelondongan dan yang sudah diikat atau earmark non earmark gitu loh. Nah, yang gelondongan inilah untuk membiayai yang lain-lain, biaya tak terduga, beban tak terduga. Tapi yang terikat ini nggak boleh diapa-apain. Misalnya akadnya ada yang DAU itu untuk mendukung infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dana kelurahan, itu harus dipakai untuk itu gitu loh. Makanya tadi saya bilang outputnya dilaporkan. Kalau outputnya berupa 5 unit toilet atau 10 km jalan desa atau 10 km jalan kabupaten, itu harus dilaporkan.
Dan untuk melaporkan itu, ini salah satunya Dakfisik, itu harus ada fotonya. Nah ini kan maksudnya gini ya, itu upaya yang kita lakukan dan itu berjenjang. Enggak mungkin juga seluruh pegawai Kemenkeu ditugasi untuk mengawasi gitu. Sumatera Utara aja berapa 33 desa 5.417 desa 33 kabupaten kota 5.417 desa. Ya kita harus menyewa, meng-hire semua mahasiswa Polmed untuk ngawasi itu, apakah cukup gitu loh. Sehingga kita buat mekanisme seperti itu. Apakah masih ada kebocoran? Ya tentu saja kita nggak bisa. Kalau adik-adik pernah baca kepala desa A nikah lagi dengan dana desa, itu bentuk kebocoran. Dan itu betul. Ya, karena yang mencairkan dana desa itu Pak, Bu, adik-adik, itu adalah kepala desa dan bendaharawan. Bendaharawannya masih muda cewek. Ternyata habis narik dana desa 700 juta, mungkin nariknya di Medan, rumahnya di luar kota, belok dulu ke hotel gitu kan. Itu terjadi betul. Dalam variasi yang berbeda-beda gitu. Itu juga kebocoran. Atau dana desa itu dipakai untuk bansos. Nah, kalau di desa ini agak unik, yang terima bantuan sosial itu orang-orangnya kepala desa itu. Itu. Dulu waktu coblosan kamu dukung saya kasih ini. Itu benar terjadi. Nah itu juga nggak efisien. Siapa yang bisa ini? Hanya diri kita dan yang di atas. Walaupun secara sistem sudah ada, tapi kalau bansos-bansos itu kan sulit juga untuk. Nah, misalnya untuk pembangunan yang efektif tuh misalnya BP PAUD, BOP PAUD. BOS itu efektif itu, bantuan operasional sekolah itu. Karena kita punya data yang lengkap, jumlah siswa berapa gitu. Duitnya langsung ya ini Bapak Ibu. BOS itu duitnya ditransfer langsung dari kas negara ke rekening sekolah. Nah, tinggal kepala sekolahnya sekarang, apakah dia amanah atau tidak. Kalau sistemnya gitu. Karena kan sebenarnya dengan desentralisasi ini modalnya modal percaya gitu loh. Pemerintah pusat harus percaya, tapi enggak 100% percaya, tunjukkan laporannya, kinerjanya. Ya. Jadi apakah sudah efektif? Sudah. Tapi apakah masih ada penyimpangan? Iya. Berapa persen penyimpangan itu? Ya kita enggak ini. Makanya kan convenience observatory kalau dalam penelitian itu kan ada yang paling mudah dan kelihatan menggiurkan itu adalah sampling dengan jadi orang lewat ditanyain bagaimana menurut Mbak ini, wah ini pelayanannya nggak bagus, satu orang ngomong dijadikan justifikasi gitu loh, ya kan repot. Nah misalnya, tapi ya walaupun biar bagaimanapun itu menunjukkan ada sesuatu juga, tapi kan nggak bisa juga. Jadi misalnya adik jalan ke arah Brastagi, lewat jalannya kok berlubang-lubang, terus bilang jalanan berlubang pemerintah kayak mana sih, pemerintah Kabupaten Brastagi. Ternyata itu jalan nasional, pemerintah pusat gitu kan. Tapi artinya jalan berlubang menunjukkan ada masalah, iya. Itu yang bisa kita amati. Yang nggak bisa kita amati, ya yang ngambil dana desa dipakai untuk ini, ya. Rata-rata itu setiap tahun itu ada 5 atau 10 desa yang ada penyelewengan gitu. Yang kemarin itu ada cerita di Kabupaten Langkat, kepala desanya pakai dana desa itu pura-pura anaknya sakit atau apa. Sampai kemarin kita minta jual mobilmu, jual tanahmu, harus ganti ini. Karena kalau kamu nggak ganti, tahun ini nggak cair. Karena itu tahun sebelumnya, LPJ-nya nggak ada. Duitnya ditilap semua. Udah gini aja, saya nggak, itu kan masih ada mobil, masih ada rumah, jual aja itu. Lo kamu bisa mau pakai gitu, sekitar 600-an juta itu, gitu. Ada, karena ribuan desa gitu. Satu contoh yang bagus kemarin kami melakukan sosialisasi dan koordinasi itu yang cukup bagus itu di Humbahas. Humbahas itu penyalurannya bagus, sepertinya pimpinan yang sekarang itu perhatian, dia sering melakukan koordinasi gitu ya. Jadi terkadang itu kepala desa itu harus diingatkan bahwa they are leading community. Mereka itu memimpin komunitas, bukan memimpin kaumnya sendiri gitu loh.
kaum-kaum yang mendukung dia dalam pemilihan kepala desa itu. Karena dana desa itu lebih direct, lebih langsung dampaknya. Karena orang-orang sekitar yang bisa kita amati. Kalau di kampung itu katanya apa ya? Enggak ada wifi, enggak ada apa, tapi isu di kampung, kabar di kampung lebih cepat daripada internet, daripada online gitu ya. Ada yang kawin lagi, baru mau akad nikah udah tahu aja sekampung semuanya kan kayak gitu. Jadi lebih real. Gitu ya, Dek Amanda Salsabila. Udah